Nah, kemudian untuk siapa sih pemilu ini? Pada dasarnya pemilu ini bagus untuk demokrasi karena memungkinkan orang berperan di dalam pemerintahan, orang berperan di dalam mengambil keputusan. Semua orang kan begitu. Karena pemilu ini menginginkan semua orang terlibat kan begitu dalam mengambil keputusan, yaitu memilih. Nah, yang jadi masalah adalah pertama, saat ini banyak sekali politisi-politisi itu tidak jelas gitu kan. Karena mereka biasanya atau banyak berasal dari para pesohor saja. Jadi mereka menjadi anggota legislatif, anggota DPR, karena mereka terkenal sebagai selebritis, sebagai orang-orang yang sering muncul di televisi, kemudian menguasai media sosial dan seterusnya. Tetapi secara kapabilitas untuk menjadi seorang politisi, menjadi seorang yang nantinya bekerja, berjuang untuk kepentingan masyarakat itu belum terbukti, belum terukur. Kan seperti itu. Ya akhirnya dia saja hari ini dia ikut partai A, pemilu selanjutnya Bisa pakai partai yang lain. partai B karena di sini sudah dia mungkin sudah ada konflik, ada tidak diterima atau sudah bosan, kemudian pindah lagi. Kan seperti itu karena jujur saja diakui bahwa partai politik saat ini tidak ada yang memiliki ciri khas atau perbedaan ideologi yang kental. Hampir semuanya partai ini sama saja gitu. Bedanya satu partai A dengan partai B yang nggak ada. Dia cuma partai aja. Pemilu berikutnya muncul lagi partai-partai baru. Ya sebenarnya juga sama-sama saja, nggak ada yang beda. Mungkin orangnya yang beda, tetapi secara ideologi atau secara garis perjuangan, ya sama aja tujuannya, ya begitu-begitu saja. Jadi pemilu ini hanya menjadi ritual tahunan bagi orang-orang yang memiliki modal, orang-orang yang memiliki koneksi untuk mendapatkan kekuasaan. 5 tahun lagi dapat kekuasaan lagi, seperti itu aja. Jadi masyarakat atau rakyat pemilih ini hanya dijadikan anak tangga saja gitu. Premisnya, Nuskar itu sedang menyebutkan bahwa kekuasaan itu hanya dapat diambil oleh orang yang punya modal. Sayangnya seperti itu yang terjadi sekarang ini. Walaupun seharusnya tidak seperti itu, karena demokrasi menginginkan semua orang itu mendapatkan akses yang sama. Tetapi kenyataannya tidak, bahwa semua orang tidak mendapatkan akses yang sama. Hanya orang-orang yang memiliki modal saja yang kemudian dia bisa mengakses kekuasaan. Atau mungkin orang bisa menyebut sebagai sebuah demokrasi liberal kan begitu. Oke, kalau tadi kan kita sempat ngasih opsi, Mas Kar sempat ngasih opsi yang lain yaitu musyawarah nih Mas. Nah, apakah dengan adanya musyawarah itu akan mengeliminir bahwa orang-orang yang punya modal untuk bisa mendapatkan kekuasaan? Yes, tidak menjamin juga sebenarnya, tidak menjamin. Tetapi jika itu menggunakan musyawarah, setidak-tidaknya semua orang bisa berpendapat di dalam musyawarah walaupun itu lingkupnya kecil. Paling tidak dia berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi wakil kita ini si A, si B, dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang orang tidak tahu ujung pangkalnya, tiba-tiba harus memilih yang ada di daftar di surat suara itu. Nah, ini siapa lagi? Nggak kenal. Ini siapa? Nggak tahu. Dia pernah bantu kita nggak? Nggak tahu. Nah, ini kemudian yang terjadi itu. Gitu. Makanya kan kita bukannya tidak setuju adanya pemilu gitu. Nggak masalah gitu pemilu karena itu juga bagian salah satu dari jalan menuju demokrasi kan begitu. Tetapi apakah itu satu-satunya? Ya tidak. Kita harus paham dulu bahwa kita tidak kemudian anti terhadap pemilu atau menyarankan orang-orang untuk tidak memilih gitu. Tentu saja tidak. Ya kita berharap pemilu ini menjadi benar-benar jalan menuju demokrasi, bukan hanya sekedar ritual 5 tahunan. Orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan secara politik di pemerintahan, kemudian mereka berbaik-baik kepada masyarakat. Makanya pernah ada kayak guyonan itu mengatakan berbuat baiklah engkau dan tetaplah berbuat baik sampai kamu disangka nyalek kan begitu. Karena ketika orang-orang akan mencalonkan diri mereka baik-baik sekali, tapi setelah terpilih ya kita nggak tahu, ini udah lupa
Nanti 5 tahun lagi dia baik lagi. Dan kita kan hanya cipta ritual aja, kayak kebiasaan saja. Gitu. Dan orang-orang ketika sudah terbiasa begitu, ya akhirnya yang terjadi, apalagi dengan politik uang, disogok. Kalau kamu punya modal besar, kamu bisa nyogok orang untuk memilih kamu. Ini kan mengerikan, ini kan sangat menyedihkan bagaimana pemilu bisa menjadi jalan menuju demokrasi kalau kemudian justru orang-orang yang seharusnya memperjuangkan demokrasi, orang-orang yang duduk nanti di lembaga legislatif itu yang memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka justru sangat menghancurkan demokrasi itu sendiri, yaitu dengan membeli suara. Oke. Eh, tapi kalau misalkan kita mengambil dari demokrasi ya Mas, nah sebenarnya di Indonesia itu adalah Indonesia punya nilai kita yaitu Pancasila. Dan di Pancasila itu kan memang ada musyawarah untuk mufakat nih. Nah, apakah eh, sila itu relate Mas dengan demokrasi kita yang sekarang? Karena kan demokrasi kita sudah tidak menggunakan musyawarah lagi, tapi sudah menggunakan demokrasi elektoral. Oke, baik. Yang pertama harus kita ingat adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ini adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini dalam pidatonya Bung Karno 1 Juni, Pancasila ini, yang 5 sila itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan itu, nasionalisme, ada kerakyatan yang diberi dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ada musyawarah di sana, sosiodemokrasi, ada keadilan sosial. Nah, 5 sila ini kalau diperas itu menjadi 3. Itu dengan trisila. Yang pertama itu adalah sosionasionalisme, ada sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Yang kalau diperas lagi itu menjadi 1 atau ekasila. Apa itu? Gotong royong kan gitu. Nah, gotong royong ini kan bahwa semua pekerjaan dilakukan bersama-sama termasuk pemerintahan ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Juga ketika kita bicara tentang 5 sila itu, ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Ada musyawarah di sana. Siapa yang melakukan musyawarah? Perwakilan, wakil kita. Tetapi memang di Pancasila itu tidak pernah disebutkan cara memilih wakilnya itu bagaimana. Walaupun tidak disebutkan cara memilih wakil, saya kira sudah jelas bahwa musyawarah adalah cara terbaik, cara bangsa kita dalam setiap mengambil keputusan dan penyelesaian masalah. Nah, musyawarah ini yang kemudian saat ini banyak ditinggalkan dalam sistem pemilihan. Orang langsung saja voting, dianggap lebih demokratis meniru orang-orang Amerika dan Eropa. Bukan sebagai nilai-nilai bangsa kita yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi begitu. Tapi bukankah musyawarahnya itu ada di partai? Betul. Tadi kan saya juga sudah mengatakan bahwa Jadi saya itu sebenarnya merasa bahwa demokrasinya itu terjadi beberapa tahap ya. Yang pertama demokrasinya itu ada di dalam partai. Tapi tadi juga Mas Kahar itu mengatakan bahwa di dalam partai sendiri pun itu tidak demokratis. Hingga apakah sistem kita itu sebenarnya demokratis atau cuma demokratis di depannya aja? nah begini, soal apakah di dalam partai itu demokratis atau tidak, saya berharap tetap demokratis di dalam partai itu. Karena partai itu adalah cerminan dari demokrasi. Karena hanya mereka lah yang sekarang bisa mengajukan wakil-wakil orang yang nanti yang menuju ke Dewan Legislatif maupun dari calon presiden dan wakil presiden. Nah, kita berharap dalam partai itu terjadi demokratisasi. Terjadi hal-hal yang demokratis di sana dalam mengambil keputusan. Nah, yang jadi masalah adalah partai ini tidak dimiliki dalam tanda kutip seluruh masyarakat. Partai ini kemudian hanya menjadi
organisasi yang di atas gitu. Karena masyarakat enggan untuk masuk ke partai. Bahkan saat ini harus kita sadari, harus kita akui bahwa masyarakat banyak yang benci terhadap partai karena dianggap sebagai kelompok yang tidak konsisten melindungi mereka, memperjuangkan hak-hak mereka melalui wakil-wakil mereka. Akhirnya ya orang hanya berharap kepada presiden dan wakil presiden nanti yang terpilih dan seterusnya. Padahal kita juga tahu yang menentukan presiden dan wakil presiden juga partai juga yang mengajukan, kan begitu. Hanya partai yang boleh mengajukan presiden dan wakil presiden, dan itu pun dengan suara tertentu, kan begitu. Presidensial threshold itu. Ya, makanya kalau partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi gagal menjadi instrumen demokrasi, ya tidak ada harapan lagi ada demokrasi. Kemudian demokrasi hanya sekedar sebagai slogan, sebagai simbol, hanya sebagai jargon saja gitu. Kita negara demokrasi terbesar hanya karena memang kita penduduknya terbesar. Maksudnya salah satu negara demokrasi terbesar ya, karena penduduknya yang besar dan banyak, kemudian ada pemilu, kan begitu, dibandingkan di beberapa negara yang penduduknya besar tetapi tidak ada pemilu, kan begitu. Nah, itu maka dianggap sebagai negara demokrasi terbesar. Yang mengatakan bahwa Indonesia negara demokrasi terbesar siapa? Ya tentu orang-orang yang ada di Amerika dan Eropa sana gitu kan, karena mereka menganggap bahwa pemilu adalah satu-satunya jalan menuju demokrasi. Terus gimana Mas kita sebagai pemilih dalam menyikapi adanya pemilu ini? Karena kan sebentar lagi kita sudah akan melakukan pemilihan, entah itu presidensial ataupun legislatif. Oke, jadi untuk pemilih kita nanti ketika akan menentukan pilihan, tentu kita harus memilih ya. Karena mau tidak mau kita harus memilih, walaupun pilihannya ya itu saja gitu yang hanya tersedia di surat suara, dan itu bukan atas keinginan kita yang atau atas usulan kita yang menentukan pilihan. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap harus mempelajari track record dari para calon yang ada. Jangan sampai kemudian kita tahu bahwa ada calon anggota legislatif, calon presiden yang pertama membagi-bagikan uang. Jika ada satu calon yang membagi-bagikan uang, saya yakin nanti dia ketika jadi pejabat, jadi anggota legislatif, presiden dan seterusnya, dia hanya akan mengisi waktunya untuk mengembalikan modalnya itu. Dan dia tidak akan ingat kewajiban dia memperjuangkan hak kita, memperjuangkan apa yang menjadi kedaulatan kita, kedaulatan rakyat. Yang pertama itu. Yang kedua, juga jangan sampai kemudian masyarakat yang tahu bahwa salah satu calon itu adalah orang yang pernah melakukan kejahatan hak asasi manusia, kejahatan korupsi, dan seterusnya, yang jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia, kita pilih. Karena apa? Kalau kemudian mereka menjadi pejabat, padahal dulu pernah melakukan kejahatan karena jabatannya tersebut, maka dia akan mengulangi lagi. Karena kejahatan itu bukan hanya sekedar karena niat, tapi kesempatan. Kalau kesempatan itu ada, kemungkinan itu terjadi, ya akan diulangi lagi. Kenapa tidak? Karena hal seperti itu akan terus berulang kalau kesempatan itu ada, sedangkan di sistem kita yang sangat birokratis ini memungkinkan hal-hal itu terjadi. Maka kita sebagai pemilih, agar benar-benar kita turut serta ikut berperan di dalam pemerintahan, setidak-tidaknya kita tidak memilih orang-orang yang seharusnya tidak duduk di jabatan tersebut duduk di sana. Kita cegah mereka untuk duduk di sana. Kita inginkan yang duduk di sana adalah benar-benar orang-orang yang baik, karena kejahatan itu bukan hanya karena banyaknya orang jahat atau banyaknya orang jahat yang ada di pemerintahan, tetapi karena orang-orang baik diam saja. Akhirnya mereka punya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kalau orang baik diam, maka orang jahat akan melakukan kejahatan. Jadi itu kita sebenarnya harus
mendapatkan cek background terhadap pilihan-pilihan yang disuguhkan ke kita ya. Karena itu juga menentukan masa depan kita nanti. Apakah Betul. kita mau dipimpin oleh orang jahat atau orang yang bijaksana. Ya, begitu kira-kira. Ya. Nek duwe tingkat lantai loro no enak ya iso. Oke. 1, 2, 1, 2, 3.